Malam hari ini Komsel yang ke-159. Tema kita di dalam lembah kekelaman. Mazmur 23. Sudah ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini di dalam hadirat-Mu kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami pada malam hari ini. Bagi kami yang lapar dan haus akan Engkau. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita malam hari ini di dalam lembah kekelaman. Saya ada satu pertanyaan buat kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam renungan ini, apakah orang percaya dapat masuk ke dalam lembah kekelaman? Orang percaya. Apakah orang percaya dapat masuk ke dalam lembah kekelaman? Apa itu lembah kekelaman? Semua orang percaya pasti akan dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tahu bahwa sekalipun berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Bapak Ibu, kalau Anda tidak pernah masuk ke dalam lembah kekelaman, Anda tidak akan pernah tahu bahwa di dalam lembah kekelaman itu Tuhan ada menyertai Anda dan saya. Sebelum kita merenungkan Mazmur 23 yang sangat amat kita kenal, yaitu Tuhan gembalaku yang baik, di mana di ayat pertama dikatakan begini, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud menulis Mazmur ini, semua Mazmur yang dia tulis berdasarkan dari pengalaman hidup dia. Jadi apa yang dia tulis, dia alami. Dia alami baru bisa dia tulis, dan itu sesuai dengan yang dia alami. Sebelum Daud menceritakan tentang betapa indahnya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan sebagainya. Bapak Ibu mau tahu, sebelumnya, sebelum dia mengalami Mazmur 23 ini, apa yang dia alami? Coba kita bersama-sama melihat Mazmur 22. Di dalam Mazmur 22 bunyinya begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Artinya apa? Sama ditulis oleh Daud. Sebelum dia mengalami yang indah di Mazmur 23, Daud diizinkan Tuhan mengalami Mazmur 22. Ayat kedua bunyinya begini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Siapa itu Daud? Daud adalah orang yang diurapi. Allah berkenan atas Daud. Daud adalah orang pilihan Allah. Tetapi Allah izinkan Daud masuk ke dalam suatu keadaan, sehingga Daud diizinkan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, ayat ketiga, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Allah diam. Allah tidak menjawab Daud. Kenapa? Nanti kita akan tahu. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi sekarang Daud berseru, Allah tidak meluputkan dia. Allah membiarkan Daud masuk ke dalam kekelaman. Kepadamu nenek moyang kami percaya, engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi apa yang dialami Daud? Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu berkata dengan sinis terhadap Daud, ia berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang meluputkannya, biarlah Tuhan yang melepaskannya, sebab Tuhan berkenan kepadanya. Allah selalu berkenan kepada orang pilihannya. Daud adalah orang pilihan. Dia adalah orang yang diurapi. Tetapi kenapa Allah diam ketika Daud berseru? Apakah Allah tidak berkenan kepada Daud? Tidak. Allah sangat berkenan kepada Daud. Daud adalah standar Raja Israel. Baik buruknya seorang Raja Israel, standarnya adalah Daud. Daud adalah orang yang dikasihi Allah. Tetapi sekarang Allah tidak menjawab dia. Apakah Allah tidak berkenan kepada dia? Bapak Ibu, diamnya Allah jangan diartikan sebagai penolakan terhadap Anda dan saya. Anda berseru dan Allah tetap diam. Anda berteriak, Allah juga tetap diam. Diamnya Allah jangan diartikan sebagai Allah meninggalkan kita. Tidak. Ayat 10. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Daud orang pilihan sejak dalam kandungan. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ayat 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulut terhadap aku, seperti singa yang hendak menerkam dan mengaum. Ayat 15. Seperti air aku tercurah, dan semua sendi tulangku seperti terlepas. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Kekuatanku mengering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langitku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Daud diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Bapak Ibu,
Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, tetapi Allah izinkan Daud masuk ke dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur 22 ini, ketika kita mendengar seruan ini di ayat kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang Bapak Ibu ingat? Ini juga adalah seruan Yesus di atas kayu salib. Yesus putra Allah, di mana Allah sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Ketika Yesus di atas kayu salib berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru kalimat ini bukan mengartikan bahwa dia putus asa, tidak. Yesus mau mengatakan dia sedang menggenapi Mazmur 22. Anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bukankah itu dialami oleh anak Allah, Yesus yang tergantung di kayu salib? Segala tulangku dapat kuhitung. Yesus disalib tanpa berpakaian. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Bapak Ibu, Putra Allah diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Daud diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Setiap orang percaya pasti akan diizinkan atau dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Tujuannya apa? Supaya Anda tahu bahwa di dalam lembah kekelaman Tuhan tetap ada. Sesudah Daud mengalami lembah kekelaman, dia baru dapat mengungkapkan di dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa artinya Tuhan adalah gembalaku? Artinya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, memegang tangan Daud, karena dia adalah gembala. Tuhan selalu berjalan di depan Daud. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala. Ketika Tuhan menuntun Daud, Daud dapat mengatakan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Artinya apa? Penuh dengan makanan berlimpah. Penuh dengan ketenangan, kedamaian. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seekor domba tidak dapat minum kalau airnya tidak tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Gembala Tuhan menuntun Daud ke jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, Tuhan adalah gembala Daud. Dia berjalan di depan Daud. Dia menuntun Daud ke padang yang berumput hijau, penuh dengan berkat. Dia juga membimbing Daud ke air yang tenang. Dia juga menyegarkan Daud. Tetapi Tuhan yang sama itu juga dia menuntun Daud
masuk ke dalam lembah kekelaman. Tujuannya apa? Supaya Daud dapat mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, begini. Apakah orang-orang percaya yang dipakai Tuhan luar biasa tidak dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman? Jawabannya tidak. Semakin seseorang dipakai Tuhan luar biasa atau berkenan dipakai Tuhan secara luar biasa, maka dia harus bersiap untuk dipimpin Tuhan melintasi, masuk ke dalam lembah kekelaman. Kenapa, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Karena lembah kekelaman adalah tempat ujian bagi setiap orang percaya. Kalau Daud tidak dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman, dia tidak dapat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau Anda dan saya mengikuti Tuhan selalu berjalan di jalan tol, di jalan yang beraspal, Anda tidak pernah dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman, maka Anda dan saya belum dibawa masuk ke tempat ujian. Kenapa? Karena lembah kekelaman adalah tempat ujian bagi setiap orang percaya. Ini adalah hasil permenungan saya secara pribadi. Semakin saya merasa dibawa masuk lebih dalam, lebih naik, lebih mendekat kepada Tuhan, tetapi yang saya jumpai adalah lembah kekelaman. Kenapa? Karena lembah kekelaman sekali lagi adalah tempat ujian bagi setiap orang percaya. Saya beri contoh. Adakah satu orang di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa tidak dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman? Abraham diminta menyembelih Ishak. Saat itulah dia berada dalam lembah kekelaman. Ishak hendak disembelih ayahnya. Dia sudah cukup besar. Dia bisa luka batin. Saat itulah Ishak berada di dalam lembah kekelaman, tetapi dia tahu ayahnya harus melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yakub dikejar Laban di belakang, Esau di depan. Yakub terjepit di tengah-tengah. Yakub berada di dalam lembah kekelaman. Minggu lalu, Yusuf dibuang ke sumur kosong. Apakah Anda mengira ketika dia di dalam sumur kosong itu dia tidak berteriak? Dia berteriak memanggil ayahnya menolongnya. Tidak ada pertolongan. Dia memohon belas kasihan dari 10 saudaranya yang membuang dia ke sumur kosong. Tak ada belas kasihan. Dia berdoa berteriak memanggil nama Tuhan, Yahweh Allah Israel, tidak menolong dia. Yusuf diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Tujuannya apa? Tujuannya dia harus mengalami ujian.
Musa dikejar oleh Firaun. Kenapa? Karena dia membunuh orang Mesir untuk menyelamatkan, membela orang Israel. Dia dikejar dan mau dibunuh oleh Firaun. Dia lari ke padang gurun. Musa masuk ke dalam lembah kekelaman. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu, di padang gurun itu, Musa melihat Tuhan dalam nyala api berbentuk semak belukar. Habakuk, Nabi Habakuk, menghadapi 1001 alasan yang membuat dia seharusnya tidak dapat bersuka cita. Dia dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman, tetapi dia tetap bersuka cita. Ayub kehilangan segala sesuatu, hanya satu yang dia tidak hilang. Apa? Dia tidak kehilangan imannya di dalam lembah kekelaman. Dia kehilangan segala-galanya, kekayaan, anak, apapun juga, harga dirinya, kesehatannya. Hanya satu yang tersisa, yaitu imannya. Daud mengalami jauh lebih banyak lembah kekelaman. Maka dari itu dia dapat menulis Mazmur 23 ini. Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa. Sebentar lagi dia akan mati. Dia dimasukkan ke dalam lembah kekelaman. Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian itu sudah menyala, bukan dilemparkan baru dinyalakan. Perapian itu sudah menyala-nyala 7 kali lebih menyala daripada sebelumnya. Dan mereka dilemparkan ke dalam perapian itu. Mereka dimasukkan ke dalam lembah kekelaman. Siapa lagi? Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dia masuk dalam kematian. Yusuf masuk dalam kematian sampai kemudian dia bertobat. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia masuk ke dalam lembah kekelaman. Petrus dimasukkan ke dalam penjara dan akhir hidupnya Petrus mati disalib seperti Yesus. Rasul Paulus dia berkata, setiap hari saya hampir mengalami kematian. Dan akhir hidupnya Rasul Paulus mati dipancung. Rasul yang terkasih, murid yang terkasih Yohanes yang paling muda, dilempar ke Pulau Patmos. Tidak ada seorang pun di sana. Dia menantikan kitab Wahyu di dalam lembah kekelaman. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah orang percaya dapat masuk ke dalam lembah kekelaman? Ya. Katakan ya. Katakan dengan sepenuh hati ya. Tuhan izinkan orang percaya sesaat masuk ke dalam lembah kekelaman. Kenapa? Apakah Tuhan kurang kerjaan? Bukan. Karena saat Anda berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan sedang menyediakan hidangan bagimu. Makanya Daud dapat mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ketika Anda berada di dalam lembah kekelaman, percayalah, Bapak Ibu, saat ini
Banyak di antara kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, termasuk saya. Percayalah, ketika Anda berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan sedang menyediakan hidangan bagimu. Ketika Anda sudah siap keluar dari lembah kekelaman, hidangan tersedia di hadapanmu, dan engkau akan menyantap hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Lembah kekelaman adalah sekejap, sesaat bagi orang percaya, bukan selamanya. Lembah kekelaman adalah tempat ujian bagi setiap orang percaya dan setiap orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Banyak orang ingin dipakai Tuhan luar biasa, tetapi tidak berani menghadapi lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah tempat ujian. Anda dan saya diizinkan masuk ke sana sampai dari mulut kita keluar perkataan ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Bapak Ibu, lembah kekelaman akan pasti dialami oleh setiap orang percaya atau setiap orang yang ingin dipakai Tuhan luar biasa. Lembah kekelaman adalah tempat ujian. Anda dan saya sedang diuji, dan kita harus lulus dalam setiap tes, setiap ujian. Ketika kita ujian, mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia menginginkan kita lulus cum laude. Dia izinkan persoalan demi persoalan datang sampai kita tahu bahwa di dalam lembah kekelaman artinya apa? Di tempat di mana Anda dan saya tidak melihat cahaya, di mana Anda dan saya tidak melihat setitik secerca pertolongan datang dari siapapun juga. Lembah kekelaman, Anda tidak melihat apa-apa. Tidak ada setitik secerca cahaya, tidak ada tangan siapapun juga yang dapat menolong Anda. Hanya satu, tangan Tuhan memegang tanganmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Kenapa Anda dan saya tidak takut bahaya? Karena Tuhan beserta kita. Anda tidak melihat cahaya, Anda tidak melihat secerca pertolongan yang paling Anda butuhkan. Apa lembah kekelaman Anda saat ini? Rumah Anda mau disita bank? Sakit penyakit yang belum ada obatnya? Apapun persoalan yang Anda dan saya hadapi, saat inilah Anda diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia memandang Anda dan saya layak.
Anda dan saya layak mengikuti ujian. Sampai dari mulut Anda keluar perkataan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saat itulah Anda lulus ujian. Semakin Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, Anda harus siap menghadapi lembah kekelaman lebih daripada siapapun juga. Kalau Anda merasa, kenapa di dalam keluarga saya menghadapi begitu banyak badai? Karena Anda dipilih dari antara keluargamu. Kenapa di dalam komunitas Anda merasa Anda yang paling banyak menghadapi badai? Dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Karena Anda dipilih lebih daripada yang lain. Bapak Ibu, lembah kekelaman, persoalan apapun yang Anda hadapi saat ini, bukan yang diakibatkan karena Anda jatuh ke dalam dosa. Kalau Anda jatuh ke dalam dosa, Anda menghadapi lembah kekelaman, Anda butuh bertobat. Berbeda dengan lembah kekelaman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Lembah kekelaman kita pada malam hari ini berbicara tentang ujian. Artinya Anda sudah melakukan segala sesuatu yang baik, benar. Anda berdoa, Anda mencari Tuhan, tetapi ujian itu datang, lembah kekelaman itu lebih pekat daripada sebelumnya. Bagaimana supaya Anda dapat keluar dari dalam lembah kekelaman dan tampil sebagai pemenang? Naikkan level kehidupan rohani Anda. Biasa Anda berdoa setengah jam, lipat gandakan 1 jam. Doa pribadi. Bukan Anda pergi misa, dihitung setengah jam atau 1 jam. Bukan. Tapi Anda punya jam doa pribadi yang tadinya 1 jam, lipat gandakan menjadi 2 jam. Anda dan saya akan keluar dari dalam lembah kekelaman dengan cum laude. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.